Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada hari ini diambil dari surat Filemon, surat Paulus kepada Filemon, pasal yang pertama, ayat keempat sampai ketujuh. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, Filemon ini surat yang paling pendek dalam perjanjian baru, hanya satu pasal, 25 ayat. Jadi 5 menit selesai dibaca. Jadi saya mendorong nanti kita pulang ke rumah, kita baca tuntas Filemon itu dari ayat 1 sampai 25. Surat ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada seorang yang bernama Filemon. Jadi kalau kita baca ayat 1, ditujukan kepada Filemon, tapi sekaligus kepada jemaat yang di rumahnya. Gereja yang di rumah Filemon. Jadi rupanya di rumah Filemon itu ada persekutuan gereja setiap minggu. Kalau kita lihat di sini isinya dari Filemon ini ada 3 tokoh di sini yang utama. Pertama Filemon. Nah, siapa Filemon ini? Kalau kita baca surat Filemon, nanti kita bandingkan juga dengan Filipi dan Kolose. Filemon ini sepertinya seorang tokoh di jemaat Kolose. Dia seorang kaya. Nah, dari mana kita bisa tahu dia kaya? Karena rumahnya bisa menampung orang banyak untuk bersekutu. Jadi orang yang punya rumah besar tentu orang yang secara finansial kuat. Karena orang bergereja di rumahnya. Yang kedua, kita mengambil kesimpulan dia orang yang kaya, dia memiliki budak. Jadi kalau orang tidak kaya tentu nggak bisa punya budak atau hamba. Nah, budaknya itu minimal 1 orang, yaitu bernama Onesimus. Itu yang kita baca nanti di ayat 10. Rasul Paulus menganggap Filemon ini mitra, teman sekerjanya. Jadi Filemon 1 ayat 1, dia menyapa Filemon sebagai teman sekerja. Nah, rupanya dia sangat aktif dalam pelayanan. Dan nanti kita baca lagi, dia sangat suka membantu gereja. Jadi istilah orang-orang kudus itu adalah artinya gereja, jemaat Tuhan. Nah, tokoh yang kedua Onesimus. Onesimus ini seorang budak yang dimiliki oleh Filemon. Jadi zaman dahulu ada yang namanya budak. Budak itu adalah seorang yang bisa dimiliki oleh tuannya. Sekarang sudah tidak ada lagi budak karena mulai tahun 26 Liga Bangsa-Bangsa mengeluarkan konvensi perbudakan, melarang perbudakan. Diperkuat tahun 48 deklarasi HAM PBB yang menghapus perbudakan. Nah, di Indonesia sendiri tahun 1910 pemerintah penjajah Belanda sudah menghapuskan perbudakan. Walaupun nanti realisasinya itu lebih efektif tahun 1910. Undang-undang dasar kita juga menghapuskan perbudakan.
Jadi pasal 28 Undang-Undang Dasar setelah diamandemen mengatakan perbudakan itu tidak boleh lagi terjadi. Nggak boleh seorang pun diperbudak. Nah, Onesimus ini budak Filemon. Budak pada masa itu boleh diperjualbelikan, boleh diperlakukan seenaknya oleh majikannya karena dia dianggap properti, benda. Jadi budak itu setara dengan kerbau, setara dengan harta. Bisa diperjualbelikan. Onesimus ini rupanya melarikan diri dari majikannya. Nah, pada zaman Romawi, seorang budak yang melarikan diri itu bisa dihukum berat, hukum mati. Nah, Onesimus ini melarikan diri, kemungkinan besar dia menemui Paulus di penjara di Efesus. Dan di sanalah dia bertobat dan menjadi Kristen. Nanti kalau kita baca di ayat 8, sepertinya Onesimus ini tidak sekedar lari, tapi kemungkinan dia mencuri. Karena nanti Paulus mengatakan kalau dia merugikan engkau, biarlah aku yang menanggungnya. Nah, ini menarik. Onesimus ini bertobat dan nanti tidak tertulis di Alkitab, tapi ada surat Bapak Gereja abad kedua, yaitu Ignatius, mengatakan Onesimus ini telah menjadi seorang uskup di Efesus yang tadinya budak ini. Nah, Paulus tokoh ketiganya, si pembuat surat. Paulus waktu menulis surat ini di penjara. Kemungkinan dia di penjara Efesus. Dia sangat kenal baik dengan Filemon. Kemungkinan besar dialah yang membaptiskan Filemon. Dialah yang mengajar Filemon menjadi murid Kristus. Dan dia mengirimkan Onesimus kembali kepada si Filemon, tuannya itu. Tapi lebih dari itu, ada permintaannya supaya Onesimus ini dibebaskan. Tidak lagi menjadi budak. Jadi pada zaman Roma, orang bisa dibebaskan, tidak lagi menjadi budak. Nah, Paulus meminta kepada Onesimus, jangan lagi pandang dia sebagai budak, tapi pandanglah dia sebagai saudara, sesama Kristen. Nah, lebih dari itu sebetulnya Paulus meminta supaya Onesimus itu diserahkan kepada dia, membantu pekabaran Injil. Itulah isi surat Filemon yang sangat pendek itu. Nah, kita fokus kepada 4 ayat, 4, 5, 6, dan 7. Nah, apa yang bisa kita petik dari sana? Ada 3 hal. Ayat 4 dan 5. Di sini ada 3 kata kunci: iman, kasih, dan syukur. Iman, kasih, dan syukur. Iman itu hubungan kepada Allah, kasih itu hubungan kepada sesama, dan syukur itu ungkapan sukacita, ungkapan terima kasih kepada Allah. Jadi ada korelasi rupanya yang sangat kuat antara iman, kasih, dan sekaligus rasa syukur. Nanti kalau kita baca dalam Kolose 1 ayat 4, Filemon ini anggota Kuria Kolose, dia aktif di sana, kata yang sama muncul. Paulus juga mengucap syukur karena iman dan kasih jemaat Kolose. Jadi Filemon beriman kepada Kristus dan mengasihi gereja, orang-orang kudus, dan itu membangkitkan rasa syukur dalam diri Paulus. Jemaat Kolose beriman kepada Kristus, mengasihi sesamanya, dan itu membangkitkan ucapan syukur juga dalam diri Paulus. Nah, menarik, itu juga yang terjadi dengan jemaat Efesus. Jadi kalau kita baca misalnya di Efesus 1 ayat 15, Rasul Paulus juga mengucap syukur kepada Tuhan setelah dia mendengar iman dan kasih jemaat Efesus. Nah, hal yang sama juga dia lakukan kepada jemaat Tesalonika. Jadi Tesalonika 1 Tesalonik 1, 2 dan 3, kata-kata yang sama muncul.
Kami selalu mengucap syukur kepada Allah sebab kami mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ditambah lagi oleh Paulus, dan ketekunan pengharapanmu kepada Kristus. Nah, nanti kepada Timotius juga dia katakan hal yang sama. Dia mengatakan supaya Timotius itu menasehati semua orang percaya sungguh-sungguh hidup dalam iman dan kasih. Nah, saudara-saudara, di sini kita diajak untuk sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi sesama kita supaya orang di sekitar kita mengucap syukur kepada Allah. Jadi rupanya iman kita yang sangat kuat, iman kita yang sangat dalam kepada Tuhan, dan cinta kasih kita kepada sesama, itu alasan yang sangat kuat membangkitkan ucapan terima kasih dan syukur kepada Allah. Jadi kalau Amang dan Inang, saudara dan saya, ingin banyak orang bersyukur kepada Allah, mari kita betul-betul menghidup di dalam iman dan kasih itu. Jadi kalau kita betul-betul beriman kepada Kristus, kita sungguh-sungguh mengasihi, tidak mau tidak, orang pasti akan terdorong untuk bersyukur kepada Allah. Nah, tapi menarik bisa kita lihat juga dari perspektif sebaliknya. Dari perspektif Rasul Paulus. Apa yang disyukuri oleh Paulus? Bukan hanya kondisi baik yang dialaminya, bukan hanya pemberian yang diterimanya, yang diucapkan syukur dan terima kasih juga oleh Paulus adalah iman dan cinta kasih Filemon. Jadi iman ketika kita melihat orang lain beriman, ketika kita melihat orang lain betul-betul beriman kepada Tuhan dan penuh dengan cinta kasih, kita diajak juga sebaliknya untuk bersyukur dan berterima kasih. Jadi Amang Inang, kita sebagai orang tua, kita bukan hanya bersyukur, bergembira karena anak kita dapat prestasi, karena anak kita diterima di perguruan tinggi negeri, karena anak kita mendapat juara dan penghargaan, karena anak kita menang lomba. Tetapi terutama kita didorong untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena anak-anak kita beriman kepada Kristus dan mengasihi sesamanya. Itulah yang kita lihat yang pertama. Iman itu tanggapan kita kepada keselamatan yang dikerjakan Tuhan. Dan kasih itu tanggapan kita terhadap sesama sebagai orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, yang kedua, ayat 6. Di ayat 6 ada 3 juga kata kunci. Doa, iman, pekerjaan baik. Tadi yang ayat 4 dan 5, iman, kasih, dan syukur. Di ayat 6 ada 3 kata kunci, doa, iman, dan pekerjaan baik. Paulus bukan hanya mengucap terima kasih atas iman dan cinta kasih Filemon, juga jemaat Kolose di mana Filemon ada. Tetapi juga dia mendoakan supaya iman Filemon itu bertumbuh lagi, menghasilkan kebaikan. Jadi ini catatan Amang Inang, saudara-saudara, kalau kita berdoa jangan hanya minta berkat, jangan hanya minta uang, jangan hanya minta kemudahan, tapi mintakan juga supaya iman kita berbuah menjadi kebaikan. Seperti Paulus berdoa. Ada di situ kata persekutuanmu dalam iman. Nah, di sini iman itu rupanya bukan hanya milik pribadi. Iman itu bukan hanya sesuatu yang dihayati secara individual, secara personal. Tapi iman itu terutama dihayati dan dialami di dalam komunitas, di dalam kebersamaan, di dalam gereja. Dan Paulus berdoa untuk iman Filemon itu. Dalam banyak hal,
dalam banyak ayat Alkitab kita menemukan iman itu harus menghasilkan perbuatan baik. Nanti Paulus menasehati muridnya Titus, selain muridnya Timotius, dia menasehati muridnya Titus dalam Titus 3 ayat 8, agar Titus sungguh-sungguh mengajar orang percaya agar sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Jadi Paulus menasehati Titus supaya dia menasehati jemaat yang sudah percaya kepada Kristus itu agar sungguh-sungguh berusaha melakukan yang baik. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 Paulus mengatakan, benar kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita diselamatkan bukan oleh kebaikan kita, bukan oleh kesalehan kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, oleh iman kita kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi kita diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita diciptakan Allah dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi tujuan Allah menciptakan kita, menciptakan saudara dan saya, supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik. Dan dalam 2 Timotius 3 ayat 17, Paulus mengatakan, setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Jadi kita sejak lahir telah diperlengkapi Tuhan untuk melakukan yang baik. Jadi kita tidak punya alasan mengatakan kita tidak bisa melakukan yang baik. Kita tidak tahu apa yang baik. Kita tidak mau melakukan yang baik. Karena tujuan penciptaan kita adalah melakukan pekerjaan yang baik. Jadi Tuhan menciptakan saudara dan saya supaya kita melakukan yang baik. Dan Tuhan memperlengkapi kita supaya kita sanggup melakukan yang baik. Jadi banyak orang merasa dirinya terlalu berdosa. Bagus kalau kita merasa sebagai orang berdosa itu baik. Tetapi nggak cukup. Jadi tidak cukup saudara dan saya hanya merasa mengaku sebagai orang yang berdosa, orang yang bersalah. Kita juga harus mengaku sebagai orang yang diperlengkapi untuk melakukan yang baik. Kita harus mengaku orang yang diberikan kekuatan untuk melakukan yang baik. Dan jangan lupa, berkat yang amang-inang, berkat yang saudara-saudara dan saya terima ketika kita menerima peneguhan sidik. Kiranya engkau diberikan kekuatan melakukan yang baik. Jadi waktu kita sujud, marsinggang, waktu menerima peneguhan sidi, berkat yang disampaikan pendeta dengan menumpangkan tangan di atas kepala kita, supaya kita disertai melawan yang jahat dan diberikan kekuatan melakukan yang baik. Nah, di sini kita dapat lagi sebuah pemahaman, iman dan perbuatan baik tidak bisa dipertentangkan. Iman itu, iman yang sejati itu pasti mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Yang ketiga dan terakhir, ayat 7. Di situ ada 3 kata kunci di ayat 7. Kasih, sukacita, kasih, dan kekuatan. Ini yang menjadi tema atau topik di dalam almanak kita. Kasih yang melahirkan sukacita dan kekuatan. Paulus bersaksi bahwa cinta kasih Filemon kepada gereja, kepada orang-orang kudus telah melahirkan sukacita dan kekuatannya yang sungguh besar. Jadi ketika Filemon mencintai, mengasihi jemaat, itu membuat Paulus bukan hanya bersukacita, tapi juga kuat. Jadi ada korelasi langsung antara kasih dengan sukacita dan kekuatan.
Dan ini sebetulnya sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca Injil Yohanes 15 ayat 10 dan 11, Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu mengasihi, supaya sukacitaku melimpah di dalam kamu. Jadi ada hubungan antara cinta kasih dengan sukacita. Jadi kalau kita sederhanakan, di dalam cinta kasih itulah sukacita yang kita rindukan itu. Jadi siapa di antara kita yang ingin hidupnya gembira? Siapa di antara kita yang hidupnya ingin penuh dengan sukacita? Kasihilah orang lain. Dan dengan mudah kita melihat ini dalam praktek sehari-hari. Ketika kita memenuhi hati kita dengan egoisme, dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan penolakan, sukacita itu hilang dari hati kita. Jadi di dalam kemarahan, di dalam kebencian, di dalam keserakahan tidak ada sukacita. Tapi sebaliknya, ketika kita berhasil berbuat baik, ketika kita berhasil mencintai, mengasihi, maka sukacita itu sangat kuat di dalam diri kita. Nah, karena itu orang-orang yang penuh dengan cinta kasih sekaligus orang-orang yang penuh dan melimpah dengan sukacita. Sebaliknya, orang yang tidak mau mengasihi, orang yang cuma memikirkan dirinya sendiri, orang yang memenuhi dirinya, hatinya dengan kemarahan dan kebencian, pasti tidak bisa bersukacita. Hidupnya akan penuh dengan kemarahan, kemurungan, kesedihan, kehampaan. Tapi bukan cuma itu. Cinta kasih itu rupanya juga melahirkan kekuatan. Ada korelasi langsung antara cinta kasih dan kekuatan. Nah, itu yang bisa kita baca di dalam himne, dalam nyanyian kasih yang terkenal, yang diangkat menjadi banyak lagu itu dalam 1 Korintus 13. Kasih itu membuat kita sanggup menanggung segala sesuatu. Jadi ketika kita mencintai, mengasihi seseorang, maka kita kuat untuk menanggungnya, untuk memikulnya, untuk memundaknya. Kenapa? Karena cinta kasih itu. Nah, karena itu pertanyaannya, saudara dan saya mau bertahan, saudara dan saya mau survive, saudara dan saya mau kuat di tengah-tengah segala kenyataan kehidupan, termasuk dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian sekarang. Jawabnya, mari penuhi hati kita dengan cinta kasih. Sebab cinta kasih itu membuat kita gembira, dan cinta kasih itu ternyata membuat kita menjadi kuat. Terakhir kali kami mau mengatakan, amang ina kita gembira bila menerima cinta kasih. Kita gembira bila menerima hadiah. Kita gembira bila menerima sesuatu. Tetapi Tuhan mengatakan dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Lebih besar lagi kegembiraan kita justru ketika kita memberi, berbagi, atau berkurban. Besar sukacita menerima sesuatu. Tetapi lebih besar lagi sukacita ketika kita memberi, berbagi, dan berkurban. Mengasihi sesama kita. Amin. Terima kasih Allah. Hari ini kami belajar bersama Rasul Paulus, Filemon, dan Onesimus. Tuhan, ajarlah kami untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu dan mengasihi gereja, mengasihi saudara-saudara kami, untuk membangkitkan syukur kepada Allah. Namun penuhi juga hati kami dengan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu, supaya kami semakin sungguh-sungguh lagi beriman, percaya kepada Tuhan,
dan mengasihi orang-orang yang Kau hadirkan dalam hidup kami. Tuhan, firman-Mu menyapa kami, supaya kami selalu berdoa, tidak hanya memohonkan berkat, memohonkan hal-hal yang kami inginkan dan rindukan, butuhkan dalam keseharian hidup. Tapi kami juga mau mendoakan supaya iman kami kuat, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam banyak pekerjaan baik. Tuhan, bantulah kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk berkarya kasih dan berbuah dalam kehidupan kami. Sebagai tanda, kami sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan kami adalah anak-anak Allah yang Kau kasihi. Tuhan, firman-Mu menyapa kami. Cinta kasih membuat kami dan sesama kami bersuka cita dan kuat. Karena itu ajarlah kami untuk terus belajar mengasihi, supaya kami gembira, kami bahagia dalam hidup ini. Tuhan, buanglah kecenderungan kami untuk hanya memikirkan diri kami sendiri. Buanglah egoisme, keserakahan dan kekikiran. Buanglah kebencian, kemarahan, dan permusuhan dalam hati kami. Namun isilah hati kami dengan cinta kasih Kristus, supaya hidup kami melimpah dengan sukacita, melimpah dengan kebahagiaan, supaya kami kuat. Terima kasih Tuhan, bawalah kami pulang dengan penghayatan iman yang baru. Berkati kami semua, berkati orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami, yang dekat atau yang jauh terpisah dari kami. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga jemaat-Mu yang sedang berduka cita. Keluarga yang ditinggalkan oleh Inang Lydia Napitupulu dan keluarga yang ditinggalkan oleh Amang Charles Simbolon. Tuhan, hiburkan hati mereka dalam masa-masa duka ini. Tunjukkanlah kasih-Mu, kehadiran-Mu, kuasa-Mu yang agung itu. Peluklah mereka. Bawalah mereka melihat masa depan yang baru. Tuhan, kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah. Tuhan, pelihara senantiasa pengharapan, iman dan cinta kasih mereka. Biarlah mereka tetap gembira dan bersuka cita dalam masa-masa istirahat mereka. Berkati semua jemaat-Mu yang bergumul dengan masalah ekonomi. Berkati anak-anak-Mu yang kecewa karena tidak bisa diterima di perguruan tinggi pilihannya. Berkati keluarga-keluarga yang berjuang untuk mencukupkan biaya pendidikan anaknya. Ya Tuhan, berkati keluarga-keluarga yang merindukan kelahiran anak. Berkati keluarga-keluarga Tuhan yang terpisah karena suami atau istrinya bekerja. Banyak lagi mau kami doakan. Kami serahkan semua pergumulan kami masing-masing, cita-cita dan pengharapan kami kepada Kristus. Tuhan, dengarkanlah kami demi kasih-Mu yang besar itu. Amin.